Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Gimana, udah pada sarapan belum? Ayo, di hari Senin ini kita harus tetap semangat dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Oh iya, sebelumnya Ibu di sini ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Lutfia Ahda Sabila. Kalian boleh memanggil nama Ibu Bu Ahda. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita masuk ke materi mengenai hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Di sini kalian buka saja buku tematiknya, tema 3, subtema 3 ya. Muatan pembelajaran PPKN ada di halaman 103. Bisa kalian buka. Nah, baik. Materi kali ini kita akan membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, sebagai anggota keluarga, dan sebagai warga masyarakat. Oke, lanjut. Nah, tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di sini yang pertama siswa dapat menjelaskan kewajiban terhadap hak dan kewajiban, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lanjut. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah kan belajar mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Nah, di sini kita ulas kembali pengertian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bisa kalian lihat, pengertian mengenai hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah melakukan kegiatan. Sedangkan pengertian dari kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap menyadari akan kewajiban yang harusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, karena kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga sekolah, maka di sini kalian bisa lihat ada contoh poster mengenai buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari poster ini bisa kita lihat ya, dengan menjaga kebersihan di sekolah, cara membuang sampah pada tempatnya adalah suatu kewajiban bagi seluruh warga sekolah. Nah, jadi membuang sampah pada tempatnya itu adalah suatu kewajiban untuk warga sekolah. Jadi bukan hanya murid saja, jadi kayak staf, satpam, guru-guru juga itu kewajiban sebagai warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu hak itu tadi apa? Hak itu tadi adalah suatu yang bisa kita dapatkan setelah melakukan kegiatan. Nah, setelah melakukan kewajiban membuang sampah pada tempatnya, hak yang kita dapatkan sebagai warga sekolah adalah mendapatkan lingkungan yang asri, yang bersih. Nah, lalu kemudian tanggung jawab. Nah,
untuk tanggung jawabnya. Dengan kita menjalankan kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk menjaga kebersihan, nah, itulah disebut sebagai siswa yang bertanggung jawab. Sampai di sini paham tidak? Insya Allah paham ya. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya, gambar di sampingnya. Kita membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah sebagai anggota keluarga. Oke, di sini ada gambar mengenai tentang seorang anak sedang membereskan tempat tidur atau kamar tidurnya ya. Nah, menurut kalian, kewajiban apa sih yang sedang mereka lakukan? Nah, dari gambar tersebut saja sudah bisa terlihat kewajiban yang sedang ia laksanakan, kegiatan yang ia sedang laksanakan adalah membereskan tempat tidurnya, menyapu kasurnya, membersihkan kamarnya adalah suatu kewajiban yang sedang ia kerjakan, kegiatan yang sedang ia kerjakan. Lalu, apa hak yang ia dapatkan setelah melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, hak yang ia dapatkan sama seperti kita membuang sampah pada tempatnya di sekolah, yaitu kamar kita menjadi bersih, kamar kita menjadi wangi, tidak banyak semut, tidak banyak kecoa. Nah, lalu apa tanggung jawabnya? Nah, tanggung jawabnya itu dengan begitu, tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga, yaitu seorang anak, menjaga kebersihan kamar dengan selalu merapikannya. Itu adalah suatu tanggung jawab seorang anak sebagai anggota keluarga. Sampai di sini paham ya? Sekarang lanjut, di sini ada video. Kita lanjut ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik, kalian simak videonya sampai habis. Nanti Ibu akan beritahu kalian hak apa saja, kewajiban apa saja, dan tanggung jawab apa saja yang ada dalam video tersebut sebagai warga masyarakat. Kita lagi nunggu apa, Bunda? Kita sedang menunggu bis kota jurusan sekolahmu. Jika ingin naik angkot, sebaiknya dari halte juga. Dan yang penting adalah rambu itu, Elo. Rambu itu tandanya dilarang berhenti dan dilarang parkir bagi kendaraan. Jadi, kita tidak boleh naik maupun turun di area itu. Stasiun. Ayo Bu, langsung berangkat Bu. Hah? Alah Pak. Anu Pak, tadi berhenti gara-gara ban bocor Pak. Ya, maaf. Bis kita sudah datang tuh. Elo, berhenti. Kita harus tunggu. Elo, supaya lancar, sebelum naik kita harus menunggu penumpang yang turun terlebih dahulu. Nah, penumpang udah turun nih. Yuk kita naik. Wah, Ketika berada di bis kota, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan. Salah satunya, kita harus memberi tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan. Seperti orang tua, mereka yang sedang sakit, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak. Kita juga harus jaga ketenangan. Dan yang terutama, penumpang dilarang merokok karena asapnya akan mengganggu penumpang yang lain. wah. Au. Olah, sampahnya disimpan dulu saja di saku.
baru nanti dibuang di tempat sampah ketika sudah turun. Mengerti? Kenapa, Ola? Hehe, aku bingung. Sampahnya harus dibuang kemana? Oh, kalau yang berwarna merah untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti cat dan baterai bekas. Jenis sampah ini butuh penanganan khusus. Yang warna kuning untuk sampah non-organik, seperti plastik dan kaleng. Jenis sampah ini dapat diolah dan didaur ulang loh. Sedangkan hijau untuk sampah organik, seperti daun, kertas, dan sisa makanan. Oh, oke deh. Hup. Sudah, Bunda? Terima kasih Ola, sudah membuang sampah pada tempatnya. Kamu telah bantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Nah, videonya udah selesai. Gimana? Apa yang kalian dapat? Coba yuk, hak apa yang ada di video tersebut sebagai sebagai warga masyarakat, kewajiban apa, kemudian tanggung jawab apa yang ada di dalam video. Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Bisa kita pahami bahwa tadi di video yang kita tonton itu, kita sebagai warga masyarakat memiliki hak mendapatkan dan menikmati fasilitas seperti menaiki kendaraan transportasi seperti bis. Nah, di dalam video tersebut kan tadi kan Ola lagi menunggu bis kan. Nah, itu adalah suatu hak sebagai warga masyarakat untuk mendapatkan fasilitas transportasi. Bukan hanya bis saja, tapi angkutan umum, kemudian kereta api, dan lain-lain ya. Nah, setelah memiliki hak untuk menaiki bis tersebut, kita juga memiliki kewajiban. Nah, kewajibannya itu adalah menunggu bis atau angkutan umum di tempatnya. Kalau bis itu kan nunggunya di mana? Di halte bis kan, di tempat khusus pemberhentian kendaraannya. Nah, bukan cuma hanya itu aja kewajiban kita, tapi mematuhi rambu-rambu lalu lintas juga adalah suatu kewajiban sebagai warga masyarakat. Tadi tuh di video yang telah kita tonton tadi, supir angkotnya parkirnya sembarangan. Nah, dia itu sudah melanggar kewajiban sebagai warga masyarakat karena telah melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Di situ udah tertulis dilarang parkir, tapi angkutan umum tersebut berhenti di situ ya. Sekarang coba kalian buka halaman 115. Nah, di situ ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalian bisa baca ya di situ ya, ada di halaman 115. Oke, Ibu lanjut ke PPT ya. Nih di sini tanggung jawabnya apa dari video tersebut sebagai warga masyarakat? Nah, untuk tanggung jawabnya itu di dalam video tadi, ketika kita sedang berada di dalam bis nih, kita sebagai warga masyarakat, kita harus selalu memperhatikan
penumpang yang lainnya. Contohnya tadi ibunya Ola menjelaskan bahwa di dalam bis itu kita harus memprioritaskan orang yang lebih tua, terus ibu hamil, kemudian apalagi orang yang sedang sakit. Dan kita juga sebagai penumpang tidak boleh berisik karena akan mengganggu penumpang yang lainnya. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menghargai penumpang yang lainnya. Kemudian ada juga olah membuang sampah. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk selalu membuang sampah demi kenyamanan warga yang lainnya. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh, bukan contoh. Di sini coba kalian tebak hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada gambar. Ini termasuknya ke sebagai warga sekolah ya, tapi dia lagi belajar online nih ceritanya nih. Coba menurut kalian hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada gambar tersebut apa aja? Ayo. Nih, kewajiban sebagai pelajar. Kira-kira kewajiban sebagai pelajar itu adalah kewajiban sebagai pelajar kalau lagi belajar nih. Ayo apa kewajibannya? Memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut nih, hak yang kita dapatkan setelah kita memperhatikan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, kita mendapatkan apa? Mendapatkan materi yang didapat. Materi yang didapat yang sudah dijelaskan oleh guru, kita mendapatkannya. Nah, jadi dengan kita melaksanakan kewajiban tersebut, memperhatikan apa yang telah disampaikan guru, maka tanggung jawabnya sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Ya. Nah, mungkin pembelajaran PKN cukup sampai di sini. Tapi Ibu sebelum menutup, Ibu mau kasih kalian tugas dulu, kalian kerjakan ya. Balik lagi ke halaman Balik lagi ke halaman 103. Di situ ada ayo membaca. Nah, silakan kalian baca dulu terlebih dahulu. Kemudian baru kalian kerjakan halaman 105 yang ayo lakukan. Ya, baca dulu yang di halaman 103, ayo membaca yang tentang melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, itu kalian baca dulu. Setelah kalian baca, kalian kerjakan halaman 105. Nanti dinilainya nanti kalau kita insya Allah kalau misalkan kita tatap muka ya, PTM nanti dinilai. Di situ nanti kalian isi sesuai pengalaman yang pernah kalian lakukan selama sebagai anggota keluarga. Misalkan tadi di dalam contoh kan yang Ibu jelasin, itu ada seorang anak lagi beresin kamarnya. Nah, kalau kalian di rumah biasanya ngapain? Kewajiban sebagai anak, cuci piring kah, atau mengepel, atau cuci sepatu kalian. Nah, itu udah Ibu sebutin ya, itu adalah salah satu kewajiban ya. Kalian bisa tulis di situ kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian haknya setelah kalian melakukan kewajiban, kegiatan
tersebut. Apa hak yang kalian dapatkan? Nah, terus untuk yang pelaksanaan hak dan kewajibannya itu tinggal kalian tulis kembali aja pelaksanaan kewajiban hak kalian tuh dituliskan di situ. Misalkan, nah jadi contohnya itu pelaksanaan hak dan kewajiban kalian tulisnya bisa misalkan tadi mencuci sepatu. Nah, itu penggunaan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap penggunaan sepatu itu kamu gimana tulis di situ ya. Kamu harus sebagai anggota keluarga, kamu harus membersihkan sepatunya agar bersih, agar mendapatkan hak untuk diri kita sepatu tersebut menjadi bersih gitu ya. Paham kan? Oke, baik. Mungkin pembelajaran tematik hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, biar nanti kalau kita ketemu dalam PTN akan Ibu nilai. Oke, baik. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.